Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian hari ini baik, sehat, serta bahagia selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Sita Meireta Putri. Kalian bisa panggil Ibu Sita. Ibu adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 62 Bandung. Selain sebagai guru, Ibu juga sebagai staf kesiswaan di bidang literasi. Nah, sesuai dengan judul yang tertera di bawah, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu literasi, lebih tepatnya literasi sekolah. Tapi sepertinya kata literasi ini sudah tidak asing lagi ya untuk kalian dengar. Nah, untuk menambah pemahaman kalian mengenai literasi, yuk kita simak bersama penjelasan dari Ibu mengenai literasi. Literasi. Apa itu literasi? Literasi adalah perilaku sosial seseorang dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya melalui berbagai keterampilan berbahasa. Apakah kalian tahu keterampilan berbahasa itu ada berapa? Ya, betul sekali. Keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama adalah menyimak. Yang kedua ada berbicara. Yang ketiga ada membaca. Dan yang terakhir, menulis. Menyimak atau mendengarkan adalah keterampilan berbahasa untuk dapat memusatkan perhatian dan mencerna informasi-informasi yang ada. Keterampilan menyimak sudah dimiliki setiap manusia sejak ia mulai dari lahir. Sejak bayi, manusia sudah menyimak apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Kita akan secara otomatis mendengar dan memperhatikan secara berulang-ulang sampai kita paham mengenai apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, topik pembicara dan kode-kode visual dapat membantu kita mencerna pesan-pesan yang ada. Untuk melatih keterampilan berbahasa ini, kita dapat sering-sering menyimak atau mendengar diskusi dari pembicaraan yang dibawakan oleh orang-orang yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan kita. Semakin fokus kita dalam menyimak dan semakin beragam latar belakang pembicara, maka keterampilan menyimak ini akan semakin terasa. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Kita berkomunikasi dengan orang lain, mengekspresikan ide-ide kita, dan juga memahami ide-ide orang lain menggunakan bahasa. Maka dari itu, keterampilan berbicara ini sangat diperlukan untuk dapat mengungkapkan segala gagasan yang ada pada diri kita. Ide atau gagasan itu tidak hanya disampaikan, tetapi harus dapat dicerna oleh si penerima informasi dengan jelas. Membaca. Membaca adalah keterampilan dalam memahami. Membaca dapat membantu kita mengembangkan seluruh bagian-bagian berbahasa, seperti kosakata, ejaan, struktur bahasa atau kalimat, dan juga penulisan. Saat kita membaca, otak akan mencerna informasi-informasi yang ada. Lalu, informasi tersebut akan disimpan dan pada lain kesempatan, informasi-informasi ini dapat kita gunakan untuk berbicara maupun menulis. Seperti kata pepatah, membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mengetahui apapun yang terjadi di belahan dunia manapun. Keterampilan yang keempat yaitu menulis. Menulis adalah kegiatan mendokumentasikan informasi ke dalam suatu sarana tulis.
Dengan berkembangnya media sosial, hampir semua orang menuliskan kegiatannya sebagai bentuk ekspresi diri. Tulisan yang bagus adalah tulisan yang mudah dicerna melalui penggunaan kalimat-kalimat yang sederhana, efektif, dan efisien. Keterampilan menulis tidak dapat tumbuh sendiri tanpa adanya penguasaan keterampilan berbahasa dari yang lain. Selain itu, keterampilan menulis perlu diasah dengan adanya jenjang persekolahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa literasi sangat penting? Menurut PISA atau Program for International Student Assessment atau yang biasa kita sebut Program Penilaian Pelajar Internasional, Indonesia menduduki posisi 2 terakhir, alias posisi 64 dari 65 negara di seluruh dunia. Dan menurut UNESCO tahun 2012, tingkat membaca orang Indonesia hanya 0,001%. Itu artinya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang mempunyai kegemaran membaca. Wah, menyedihkan sekali ya anak-anak. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menerbitkan Permendikbud nomor 23 tahun 2015 yang berisi tentang pertumbuhan budi pekerti. Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah sekolah menyelenggarakan program 15 menit membaca teks non-pelajaran sebelum proses belajar mengajar dimulai. Peraturan tersebut dibuat sebagai upaya Kemendikbud untuk meningkatkan gerakan literasi yang berada di sekolah. Tujuan dibentuknya gerakan literasi sekolah tersebut adalah agar siswa terbiasa membaca buku setiap hari di sekolah sehingga terbentuk generasi literat sepanjang masa. Agar terciptanya budaya membaca, lingkungan sekolah harus kondusif bagi kegiatan membaca siswa. Saat proses pembelajaran kembali normal, biasanya di setiap sekolah dan di setiap ruangan kelas terdapat sudut baca dan juga pojok literasi. Walaupun kondisi saat ini sedang pandemi, tetapi gerakan literasi sekolah tidak akan berhenti. Salah satunya dengan kegiatan pembiasaan literasi yang akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Oleh karena itu, Ibu berharap kita semua bisa mendukung serta kegiatan tersebut. Selain untuk meningkatkan kemampuan berliterasi, kegiatan pembiasaan literasi ini merupakan salah satu upaya dari ibu bapak guru untuk persiapan kalian dalam menghadapi AKM atau ANBK. Apa sih AKM atau ANBK itu? AKM atau yang sekarang disebut ANBK adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. AKM atau ANBK ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif dalam bermasyarakat. AKM ini adalah sebagai pengganti ujian nasional yang akan diujikan pada murid yang berada di tengah tingkat jenjang pendidikan, seperti kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan juga kelas 11 SMA. Salah satu komponen hasil belajar murid yang diukur pada asesmen nasional ini adalah literasi membaca serta literasi matematika atau yang biasa disebut numeralisasi. Oleh karena itu, penting sekali adanya kegiatan literasi ini. Yuk kita perbaiki kualitas pembelajaran dengan berliterasi setiap hari. Salam literasi.
Sebelum Ibu mengakhiri video hari ini, yuk kita mencoba untuk berliterasi sedikit. Ibu mempunyai sebuah teks, dibaca baik-baik ya anak-anak. Ibu beri waktu 1 menit. Apa yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut? Ya, betul sekali. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil contoh cerita inspiratif singkat yang diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan. Michael Jordan mengajarkan tentang sifat pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jangan pantang menyerah ya. Jangan kalah sebelum mencoba. Karena seorang Michael Jordan saja harus melewati berbagai kekalahan dan kegagalan dalam hidupnya sehingga ia bisa berakhir sukses seperti sekarang. Gimana? Kalian sudah makin kenal dong dengan literasi ini? Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan di video yang sangat singkat ini bisa menambah wawasan kalian serta semangat kalian dalam berliterasi. Selain itu, Ibu juga berharap kalian bisa berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan gerakan literasi sekolah. Mungkin segitu saja penyampaian Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dadah anak-anak.